Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, kawan-kawan. Kevin Jurabuna Persada, NIM 122370147, SIP 7 Praktikum Geologi Struktur. Kali ini saya akan membahas lanjutan soal nomor 3 yang dimana pada soal nomor 4 ini masih ada kaitannya dengan soal nomor 3 yang kita bahas sebelumnya. Nah, soalnya seperti ini. Pada lokasi dekat dengan data pada tugas 3, diukur data sesar mendatar sebagaimana pada tabel di bawah. Nah, artinya, pada soal nomor 4 ini kita sudah mengetahui bahwasanya terjadi sesar mendatar. Lalu, kita akan membuktikan bahwasanya apakah benar hipotesis ini. Nah, selanjutnya, hipotesis awal data sesar mendatar pada tabel merupakan shear fault yang terbentuk bersamaan dengan sesar-sesar naik pada tugas no 3. Nah, kita nanti disuruh untuk memberikan hipotesis mengenai kaitan sesar yang terjadi ini pada sesar yang terjadi pada soal nomor 3, yaitu sesar naik. Nah, dengan menggunakan analisa kinematika, lalu tentukan hubungan sesar pada data di bawah dengan data sesar pada tugas nomor 3. Apakah hasilnya mendukung hipotesis? Jelaskan analisa Anda. Nah, ini merupakan data yang akan kita input atau data yang akan kita masukkan. Selanjutnya kita ke aplikasi. Baik, kita masukkan data. Sebelumnya saya sudah mengupload datanya. Tinggal kita inputkan saja. Nah, baik, masuk keluar ya. Nah, buat teman-teman yang masih bingung bagaimana cara untuk mengupload atau ya menginputkan data ke sini, itu sudah saya berikan caranya di video soal nomor 3 ya. Kita langsung saja untuk mempersingkat waktu. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung mengerjakan. Tahap awal kita ke menu kalkulasi, kita akan menggunakan kinematic tensors, big ham tensor. Lalu kita ke plot, kita ke kinematic axis, kita ke big ham tensors, maka akan muncul 3 titik plot. Nah, nah, plot ini kita namakan atau kita sebut dengan sigma, di mana sigma uh, sigma 2 dia berada di titik pusat, sigma 1 dan sigma 3. Nah, perbedaan posisi sigma ini mempengaruhi jenis sesar apa yang akan terjadi. Nah, apakah ini benar-benar sesar mendatar? Mari kita buktikan. Selanjutnya kita akan mencari tahu bidang zona, bidang sesar ada di mana. Nah, jadi ini merupakan zona bidang sesar. Dilihat dari warna abu-abu. Selanjutnya kita akan mencari tahu titik plotnya, garis sesarnya. Oke, sudah didapat. Kita aktifkan garisnya. Nah, kita ketahui. Baik. Ini merupakan garis garis sesar ya, atau garis sesar, garis patahan. Ah, Oke, kita ke menu Sleep Direction untuk mengetahui arah panah pergerakannya. Nah, oke, dapat kita ketahui ya, ini pergerakannya. Jadi di sini ada orientasi pergerakan yang berbeda, yang dimana ya ada yang menjulang ke atas ya, ada yang keluar ya, deh. Sedangkan ini masuk ke dalam kedua arah. Ini yang memperkuat argumentasi kita bahwasanya ini terjadi sesar mendatar. Kita agar lebih yakin kita gunakan menu movement plans yang dimana kita akan mengetahui lebih jelas pergerakan sesar ya. Nah, ini dia. Bentar, saya akan ubah warnanya. Nah, baik. Nah, pada garis yang berwarna merah ini merupakan pergerakan sesarnya. Sudah jelas ya?
Nah, seperti ini sudah jelas bahwasanya ini terjadi sesar mendatar. Nah, selanjutnya kita akan memberikan hipotesis mengenai sesar mendatar ini dengan sesar naik yang terdapat pada soal nomor 3. Menurut saya, pada soal nomor 4 ini, sesar yang terjadi terlebih dahulu itu sesar naik yang terdapat pada soal nomor 3. Di mana pada sesar naik itu terjadi suatu pergerakan antar lempeng. Kita sebut dengan pergerakannya itu konvergen, di mana dia saling mendekat antar lempengnya. Apa sih? Nah, awalnya tuh proses terjadinya tuh dia lempengnya saling mendekat antar lempeng benua dan lempeng samudra yang disebabkan dari eh, sebentar sebentar. Nah, jadi hipotesis dari saya bahwasanya pada nomor 4 ini terdapat sesar mendatar, sedangkan pada soal nomor 3 terdapat sesar naik. Nah, menurut saya sesar mana yang terjadi terlebih dahulu itu sesar naik terlebih dahulu yang terjadi. Di mana proses terjadinya itu ada proses yang dimana konvergen atau pertemuan antar kedua lempeng yaitu lempeng benua dan lempeng samudra yang disebabkan adanya diotomosfer pada pada bumi. Nah, sehingga hal tersebutlah yang menyebabkan terbentuknya sesar naik. Berjalannya waktu terjadilah beberapa faktor yang membentuk atau yang menyebabkan terjadinya sesar mendatar. Apa itu dari pergerakan tektonik yang menyebabkan terjadinya sesar mendatar tersebut. Dan di mana balik lagi ya terjadi akibat tabrakan antar konvergen tadi yang menimbulkan sesar naik dan dipengaruhi oleh faktor-faktor apa faktor-faktor tektonik pergerakan lempeng yang menyebabkan sesar naik dan lempeng samudra menunjuk ke bawah. Akibatnya terjadi omplas pada bioatmosfer sehingga menyebabkan perubahan orientasi. Orientasi ini berubah, itu arahnya itu berubah arah pergerakan lempengnya. Berubah secara tak terduga eh, sehingga terjadilah sesar mendatar tersebut. Nah, contohnya itu terdapat pada sesar San Andreas yang terdapat di Amerika Serikat. Contoh sesar mendatar ya. Lalu sesar mendatar itu ada lagi contohnya di sesar Semangko yang terdapat di Indonesia di Pulau Sumatera. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.